1年之后，若拿不出融灵丹，斗宗级别的超级强者。哟，我白帮的弟兄吃了一点效果都没有。到了吞天蟒的躯体，那也只会成为他的。今日也来了。知道了，把这铺子给我砸了！也奈何不了他的猎山枪。你还得罪了柳妃那个无理且记仇的女人。白帮他们诬陷他们销售假药。白城。那些暗地里的污糟东西，就请好好收回去。不仅在靠女人这点上很出色，嘴皮子也很难。这样吧，你我同为炼药师，不过赌注太小了。What's up guys, kembali lagi bersama saya yang akan merangkum salah satu serial Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 5. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja pembahasannya. Pada episode kali ini kita kembali diperlihatkan Xiaoyan yang sedang melakukan kultivasi di dalam pagoda pemurnian Shi. Bahkan di sini Xiaoyan tidak butuh waktu lama untuk berhasil menerobos ke tingkat Daduo Shi bintang 8. Oleh karena itu, kini dirinya tinggal sedikit lagi bisa menembus ranah Dowling. Di waktu yang bersamaan juga, ular putih yakni Xiao Chai menunjukkan dirinya yang sedang melilit tangan Xiaoyan. Akan tetapi ular tersebut nampak lemas dan diam saja. Melihat hal tersebut, Xiaoyan menilai jika mungkin saja jiwa dari Xiao Chai telah ditekan oleh Ratu Medusa. Bahkan jika hal tersebut terjadi, maka kemungkinan besar kurang dari 1 tahun Ratu Medusa akan benar-benar bangkit dan dirinya bisa memiliki kekuatan Ranah Douzong. Jika itu terjadi, Xiaoyan dan yang lainnya bisa saja akan menjadi korban pertama dari kebangkitan Ratu Medusa. Karena jika kita ingat, dulu Xiaoyan telah memiliki janji kepada Ratu Medusa untuk membuatkannya pil pencairan roh dalam waktu 1 tahun. Dan bisa kita lihat saat ini Xiaoyan masih belum membuatkan pil tersebut. Oleh karena itu, kini dirinya menjadi sedikit bimbang. 1年之后，若拿不出融灵丹，真是越来越贪睡，这么大动静也吵不醒。终于罢醒了。 Melihat Xiaoyan yang bimbang membuat Yaluo meminta Xiaoyan supaya tidak usah untuk mengkhawatirkannya. Lantaran sebelum mendapatkan pil pencairan roh, maka jiwa dan raga dari Ratu Medusa tidak akan bisa menyatu. Oleh karena itulah Ratu Medusa tidak akan berani bertindak apapun kepada Xiaoyan. Walaupun Ratu Medusa bisa saja menelan tubuh Xiao Chai, akan tetapi jika tidak ada bantuan dari pil pencairan roh, maka dia tidak akan bisa mengendalikannya secara penuh. Bahkan tubuh barunya bisa saja menjadi beban untuk dirinya sendiri. Mendengar hal seperti itu membuat Xiaoyan kembali bersemangat, dan dirinya kini langsung bergegas kembali untuk melihat situasi dari padepokannya. 闭关了这么多天，也该回去了，为他的累赘。 Lalu di lain sisi, berita tentang kemenangan Xiaoyan melawan praktisi Ranah Dowling bintang 4 telah tersebar luas. Oleh karena itu membuat semakin menarik perhatian para murid untuk bergabung dengan gerbang Pan milik Xiaoyan. Akan tetapi di tengah pembicaraan tersebut, datang salah satu anggota yang melaporkan jika Lin Yang datang kembali untuk mencari ketua Xiaoyan. Mendengar laporan seperti itu tentunya membuat Hujia lumayan kesal, lantaran selama beberapa hari ini Lin Yang selalu mencari keberadaan dari Xiaoyan. Xun di sini menilai jika Lin Yang merupakan seorang praktisi hebat, sehingga tidak ada salahnya jika mereka memiliki banyak teman. 交个朋友也没什么坏处。 Dan tidak lama berselang sang jagoan neon kita keluar dari gua hantu yakni Babang Xiaoyan. Terlihat jika Xiaoyan yang kini telah sampai di gerbang Pan. Di sini dirinya mendapatkan sebuah laporan jika Lin Yang sudah menunggu kedatangannya. Para murid yang sempat bertemu Xiaoyan merasakan jika kekuatan milik Xiaoyan sudah bertambah besar. Bahkan diperkirakan jika sebentar lagi ketua mereka yakni Babang Xiaoyan akan menduduki ranah Dowling. 那近1个月没见到头了。
他的实力貌似…… Kemudian kita diperlihatkan jika Lin Yan langsung menghampiri Xiaoyan. Di sini dirinya langsung meminta sebuah pil roh es serta cairan roh dingin. Ternyata dirinya selama ini menantikan kepulangan Xiaoyan ialah untuk meminta pil tersebut, lantaran pil yang sebelumnya sudah diberikan sudah habis. Diketahui jika kedua pil tersebut mampu menyembuhkan racun api yang berada di dalam tubuh Lin Yan. Setelah Xiaoyan memberikan kedua pil tersebut, Lin Yan tak membuang waktu lama langsung melakukan kultivasinya. 我的冰灵丹和洗髓寒灵液都用光了，快再给我一些！ Lalu Sun Er menceritakan segala keadaan pada saat Xiaoyan pergi meninggalkan gerbang Pan, yang dimana segala aktivitas berjalan dengan sangat baik. Walaupun ada masalah sedikit, yaitu adanya gangguan dari geng Bai yang mempersulit gerbang Pan. Namun berkat prestasi Xiaoyan di pagoda permunian, hal yang seperti itu mampu lumayan menekan mereka supaya tidak mengacau lagi. 一两天，还有盘门成员在外被白帮刁难。 Kemudian Lin Yan mengatakan walaupun hal itu terlihat baik-baik saja, dan untuk orang yang bernama Liana tidak perlu mereka takuti. Namun ada hal yang perlu diingat. Jika wanita yang bernama Liu Fei adalah seorang yang mempunyai sifat pendendam, bahkan dia diketahui jika memiliki seorang kakak yang saat ini berada di daftar 10 besar dan memiliki sebuah julukan tombak tirani Luoxing. Lin Yan beranggapan walaupun Xiaoyan memiliki kekuatan inti dari api teratai hijau, tentunya ada kemungkinan jika dirinya tidak akan mampu melawan tombak tirani Luoxing. Akan tetapi dirinya juga tidak ingin Xiaoyan terlalu memikirkannya, karena dalam waktu dekat ini akan ada sebuah kompetisi halaman dalam yang diadakan setiap 5 tahun sekali, sehingga Liu Xing tidak akan memiliki waktu untuk membuat masalah. Karena ketika kompetisi akan diadakan, dia akan selalu fokus untuk berlatih saja. Mendengar akan diadakannya kompetisi halaman dalam tentu membuat Xiaoyan lumayan terkejut. 时间便是5年一届的内院大赛，他呀为了柳妃那个无理且记仇的女人，他的哥哥。 Lalu di sini Lin Yan menjelaskan jika kompetisi halaman dalam hanya untuk orang-orang yang sudah diakui kekuatannya. Sehingga untuk orang yang mempunyai kemampuan biasa saja dapat dipastikan tidak akan bisa mengikuti turnamen ini. Dan jika dapat menduduki dalam 10 besar dalam kompetisi ini, maka dapat memiliki kualifikasi untuk menjadi penatua. Bahkan juga dapat memasuki lantai 8 pagodasi pemurnian langit dan mendapatkan sumber api hati yang dapat digunakan untuk menempa tubuh supaya menjadi lebih kuat. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Xiaoyan sangat terkejut, karena sumber api hati kemungkinan besar adalah bentuk asli dari api Fahrenheit. 火本源断体，星火本源，但和普通内院弟子无关，是强。 Lalu kita dibawa ke tempat kerusuhan yang sedang terjadi, yang dimana yang disebabkan oleh geng Bai. Diketahui jika pemimpin dari geng Bai ialah Bei Chang. Di sini geng Bai mencoba memprovokasi salah satu toko obat milik gerbang Pan. Bei San mengatakan jika salah satu anggotanya telah membeli obat dari toko gerbang Pan, akan tetapi justru tidak bereaksi. Oleh sebab itu, mereka menuduh jika obat yang dijual oleh gerbang Pan merupakan obat yang palsu. Mendengar hal tersebut membuat Atai menyangkalnya, karena dirinya tahu betul jika tidak ada satu orang pun dari geng Bai yang telah membeli obat milik gerbang Pan. Waduh, dapat dipastikan ini adalah sebuah fitnah karena syirik mungkin ya. Dan baku hantam antara kedua kelompok pun tidak bisa dihindarkan lagi. 白帮的弟兄吃了一点效果都没有，今天必须给我。 Kan tetapi dengan kemampuan Atai dan teman-temannya saat ini tentunya bukanlah tandingan dari geng Bai. Bahkan di sini Atai dapat dengan mudah dikalahkan oleh Bei Shan. Ini mah namanya penindasan terhadap orang yang lemah ya guys ya. Di lain sisi, Lin Yan memberikan sebuah tanaman rotan kayu hijau kepada Xiaoyan. Walaupun racun api di dalam tubuhnya belum sembuh total, namun Lin Yan telah menaruh kepercayaan kepada Xiaoyan. Bahkan dirinya sempat mengatakan, jika suatu saat Ling Xing mengganggunya, dia siap untuk membantu Xiaoyan dengan sepenuh hati. 不请找你麻烦，派人通知我。 Lalu tidak lama berselang, Xiaoyan mendapatkan sebuah kabar jika geng Bai telah menyerang toko obat gerbang Pan. Bahkan mereka membuat beberapa anggota gerbang Pan terluka.
Mendengar hal seperti itu membuat Xiaoyan sangat kesal. Oleh sebab itu dirinya meminta supaya mereka segera bergegas menuju ke lokasi toko gerbang ban. 不敢消停。头儿，阿泰和其他警务信盘们销售假药，大 Kembali ke tempat keributan dan di sini kita masih diperlihatkan jika Beisan dan Baicheng masih menindas Atai dan mencoba untuk memprovokasi mereka. Namun tiba-tiba sang jagoan kita yakni Xiaoyan datang dan diawali dengan pedangnya yang langsung menghempaskan para siswa yang sedang menindas Atai. Di sini Xiaoyan menegaskan jika gerbang bannya tidak pernah mengganggu orang-orang dari geng Bai. Namun justru geng Bai yang selalu bertindak seenaknya saja kepada geng Pan, bahkan sudah mengingkari perjanjian yang mereka buat kala dulu. Di sini Baicheng menjawab jika gengnya memang memiliki janji tidak akan mengganggu gerbang Pan selama setengah tahun. Namun dia telah diperintahkan oleh seseorang untuk menghancurkan bisnis gerbang Pan. Ketika keadaan sudah memanas dan akan terjadi perkelahian antara kedua kubu, tiba-tiba saja Lin Yan datang dan dirinya lah yang justru langsung menghadapi Baicheng. Di sini Baicheng meminta Lin Yan supaya tidak ikut campur dengan masalah geng Bai dan gerbang Pan. Akan tetapi Lin Yan menegaskan jika dirinya dengan Xiaoyan adalah teman, dan jika ada yang ingin membuat masalah dengan Xiaoyan maka harus berhadapan dengan dirinya terlebih dahulu. Mendengar hal seperti itu tentunya membuat Baicheng hanya terdiam, karena saat ini kekuatan milik Lin Yan jauh lebih kuat dari miliknya. Akan tetapi tidak lama berselang mereka dikejutkan dengan kedatangan dari Han Xian. Diketahui jika Han Xian merupakan seorang alkemis dan juga ketua geng dari pengobatan. Melihat sikap Han Xian seperti itu dan ditambah lagi jika dia seorang alkemis membuat Xiaoyan mencurigainya jika dirinya lah yang membuat kekacauan ini dengan melibatkan geng Bai untuk menghancurkan toko obat miliknya. 白帮砸我场子的人，应该是你耀帮吧？这位想必便是盘门的首领。 Di sini Lin Yan masih ingin dirinya lah yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi Xiaoyan secara mengejutkan justru menantangnya untuk bertarung dalam hal memurnikan obat. Tentu saja pertarungan tersebut akan ada akibatnya. Di sini dengan lantang Xiaoyan mengatakan jika dirinya kalah maka Xiaoyan bersedia tidak akan menjual obat-obatan lagi di halaman dalam. Namun jika Xiaoyan menang, maka dirinya ingin Han Xian untuk segera membawa seluruh anggota gengnya dan geng Bai pergi dari wilayah pasar halaman dalam. Dan sayangnya sebelum dilaksanakannya pertandingan tersebut, episode 19 kali ini harus berakhir sampai di sini dulu. Dan untuk pertarungan antara alkemis yakni Babang Xiaoyan dengan Han Xian dapat dipastikan di episode selanjutnya. 是炼丹术也行，不过赌注看你是炼丹。 那个韩信似乎药师大可用炼药师的方法一决高下，